karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Cari pinjaman segitu. Nah kemudian pinjam lagi untuk yang menutup yang 20 dengan pinjam lagi. Sebetulnya transaksinya bisa sampai 40 miliar. Jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Hari ini kita butuh makan, anak-anak kita juga butuh makan, istri kita juga butuh makan, juga butuh pendidikan. Sehingga dua hal, bayarkan gaji kami, bayarkan tunjangan pendidikan. Betul? Siap menuntut? Siap menuntut? Was-was. Itulah kondisi yang kini dirasakan oleh karyawan PT Indofarma Tbk. Sejak Desember 2023 hingga Agustus tahun ini, sebagian gaji mereka belum dibayarkan oleh perusahaan. Gaji karyawan tertahan lantaran kondisi keuangan badan usaha milik negara atau BUMN Indofarma terus terpuruk. Saat ini para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indofarma kembali menuntut haknya yang diharapkan ini akan sampai kepada jajaran pimpinan perusahaan. Namun memang sebelumnya mereka sudah bersurat, tapi dari informasi yang kami dapat seharian ini para pimpinan tersebut tidak ada di tempat. Sekitar 1000-an karyawan itu tidak menerima gajinya secara utuh. Nah, hal ini disebabkan karena antara lain kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian sejak tahun 2021 hingga 2023, ditambah juga adanya proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat ini tengah dihadapi oleh Indofarma. Hingga kini, karyawan Indofarma terpaksa menerima gaji dengan potongan bervariasi antara 10 hingga 50% tergantung jabatan. Per 31 Desember 2023, total gaji dan tunjangan kesejahteraan yang belum dipenuhi perusahaan nilainya mendekati angka 7 miliar rupiah. Namun tidak cuma itu, iuran ketenagakerjaan dan dana pensiun karyawan nyatanya juga belum disetorkan ke BPJS Tenaga Kerja, padahal iuran karyawan sudah dipotong dari gaji setiap bulan. Hak karyawan grup Indofarma yang belum dibayarkan mencapai 66,2 miliar rupiah. Ibu, ini merupakan kali sekian ya, Serikat Pekerja Indofarma ini menyuarakan tuntutannya. Nah, untuk hari ini apa saja Bu poin-poin yang ingin ditekankan sekali? Yang pertama adalah untuk membayarkan gaji ya, karena sampai hari ini kami belum mendapatkan gaji. Yang kedua bicara tentang soal pendidikan anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa semesteran akan berlangsung sebentar lagi. Sementara kami sudah dituntut uang sekolah, uang kenaikan kelas, dan uang pendaftaran ulang terhadap sekolah. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda untuk dibayarkan oleh perusahaan. Karena ketika gaji kami tidak utuh, ketika gaji kami juga belum dibayarkan dan tunjangan-tunjangan lainnya yang belum dibayarkan, ini kami sangat kesulitan. Bicara untuk makan saja kami tidak ada gajinya, sisa gaji. Apalagi bicara soal untuk bicara tentang kenaikan gaji ini, ketika nanti tunjangan pendidikan kami tidak dibayarkan, ini sangat sulit untuk biaya kehidupan anak-anak kami, bicara sekolah anak kami. Nah, makanya kami datang ke sini untuk saat ini bicara dengan manajemen ataupun istilahnya ingin meneriakan bahwa bayarkan gaji kami. Pemerintah tolong bantu kami. Karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Bukan 1-2 kali karyawan Indofarma melakukan aksi unjuk rasa. Akhir Januari lalu, mereka juga menggelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN. Mereka menuntut kejelasan pembayaran gaji dan hak-hak karyawan. Perwakilan Serikat Pekerja Indofarma menyebut, kondisi keuangan perusahaan plat merah ini terus merugi. Salah satunya disebabkan kebijakan perusahaan menggeser sektor bisnis dari obat generik ke alat kesehatan. Juga turut disebut sebagai pemicunya. Ya kami sudah tahu desas-desusnya sejak dulu ya. Bahkan dari RDP sebelumnya sudah diingatkan. Mungkin kemarin RDP kemarin sempat diungkap lagi bahwa ada
fraud di Indofarma. Kami sudah mendengar dan harusnya sudah bisa diatasi. Tapi kami menganggap bahwa pengawasan kepada Indofarma ini kurang. Ya. Satu lagi juga memang Indofarma ini kan produksi yang bergerak di bidang generik ya. Harusnya jangan dulu dibebankan dengan proyek-proyek, kemudian merubah sektor bisnisnya menjadi alat kesehatan. Belum mampu kita. Kita punya pengalaman apa? Serikat Pekerja berharap pemerintah hadir dan menanggapi tuntutan mereka. Jangan sampai virus minus keuangan di Indofarma menular ke BUMN lainnya. Apa yang menjadi keinginan kami bahwa dari pihak APH ya, dalam hal ini sudah dilakukan audit BPK, ayo segera ditindaklanjuti. Ini jangan dibiarkan, karena jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Harus segera APH segera menindaklanjuti agar perusahaan BUMN ini bisa berjalan dengan benar, sesuai dengan gizi-gizinya. Indofarma bukanlah perusahaan kemarin sore. Lahir dari pabrik skala kecil yang berdiri tahun 1918, Indofarma terus berkembang lebih dari 10 dekade. Namun gara-gara salah urus oleh segelintir manajemen, Indofarma Perseroan kini berada di ujung tanduk dengan utang 1,56 triliun rupiah. Tapi kalau dia melakukan dengan kesengajaan, untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan kelompok, itu bukan karena perencanaan yang tidak memadai. Karena memang sudah moral hazard. Saya sangat kecewa ketika BUMN Farmasi tidak mampu membayar gaji karyawannya. Itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN-nya juga mengakui bahwa khususnya Indofarma ada kendala. Sampai mana itu? Sampai mana kasus pembayaran gaji karyawannya? Rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan BUMN Farmasi awal Juli lalu berlangsung panas. Pimpinan perusahaan farmasi plat merah ini dihujani kritikan dari anggota komisi. Kondisi keuangan PT Indofarma menjadi sorotan tajam. Indofarma yang sudah beroperasi selama 106 tahun diancam akan dibubarkan. Sebab tak cuma terus merugi, tata kelola BUMN Farmasi ini juga dituding syarat tipu-tipu. Apa sebaiknya nggak dilikuidasi sekalian aja? Orang ngelolanya nggak bener kayak gini kok. 2 tahun lalu sahabat saya, sekarang sudah pindah Komisi 4, namanya Daeng Muhammad, sudah menyebutkan dalam rapat Komisi 6 bahwasannya ada potensi fraud di Indofarma. Sudah menyampaikan. Nggak tahu Pak Sadik, Pak David, Bu Iing sudah menjabati jabatan di sini atau belum. Tapi saya meyakini jajaran-jajaran di belakangnya mungkin sudah mendengarkan. Ada potensi fraud. Ini poin ke-10 lucu loh Pak. Jadi mungkin masyarakat juga biar bisa memahami potensi fraud di Indofarma. PCR kit di tahun 2020 dan 2021 nggak bisa laku jualan PCR. 20 Mei 2024 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma ke Kejaksaan Agung. Dalam laporannya, BPK menemukan dugaan fraud yang berindikasi kerugian negara sebesar 371 miliar rupiah. Dari total 18 temuan BPK, ada 10 fraud terjadi di anak perusahaan Indofarma, yaitu PT Indofarma Global Medica. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah pembebanan bunga pinjaman online sebesar 1,26 miliar rupiah. Dugaan fraud ini tidak dibantah oleh Direktur Utama PT Indofarma Persero, Yeli Andriani. Dirut yang baru menjabat sejak 11 Januari 2024 ini menyebut fraud dilakukan oleh sekelompok orang di jajaran direksi lama. Kenapa ya pinjam uangnya ke pinjol? Itu yang saya tidak habis mengerti, kenapa akhirnya harus pinjam uang ke pinjol. Dan selanjutnya menurut informasi berita yang saya kumpulkan, data sekunder yang saya kumpulkan itu dipakai untuk membuat proyek fiktif. Ini luar biasa.
Betul yang terjadi di dalam laporan tersebut bahwa ada deposito yang di atas nama pribadi dan akhirnya dipakai untuk menjamin pinjaman orang tersebut, dan deposito itu akhirnya pinjaman kredit itu wan prestasi dan deposito itu dicairkan, dan itu terjadi 2 kali. Jadi fraud itu hanya dilakukan dalam satu lingkaran saja, dan kebetulan memang dengan kewenangan yang cukup besar, Bu. Termasuk juga tadi ada beberapa pertanyaan tentang pinjol. Pinjol ini benar di dalam laporan itu saya juga membaca bahwa ada pinjaman kepada fintech pada tahun 2022, namun itu hanya dipinjam beberapa bulan dan sudah dilunasi. Tidak, Ibu. Perusahaan meminjam ke pinjol melalui dengan meminjam nama-nama karyawan, begitu. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka menduga praktek fraud BUMN Farmasi Indofarma bisa jadi lebih besar. Tata kelola perusahaan yang bobrok oleh segelintir pimpinan lama membuat Indofarma makin terpuruk. Petinggi Indofarma dianggap suka-suka menjalankan perusahaan hingga mengangkangi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebetulnya manajemen IGM waktu itu pinjam ke fintech, ya itu laporan BPK-nya bunyinya fintech itu nilainya 20 miliar, ya bukan 1,26 miliar, 20 miliar untuk membayar sesuatu yang memang ini nggak bisa tidak gitu kan. Nah kemudian untuk membayar itu dia cari pinjaman segitu. Nah kemudian pinjam lagi untuk yang menutup yang 20 dengan pinjam lagi, sebetulnya transaksinya bisa sampai 40 miliar ya ke fintech itu. Nah dari pinjaman itu ada beban perusahaannya dalam bentuk bunga kan, nah 2,6 miliar itu. Jadi yang merugikan IGM, merugikan Indofarma sekaligus tentu akhirnya merugikan negara ini adalah 1,26 miliar, yaitu uang yang dikeluarkan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Legislator dari Jawa Timur ini mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas oknum-oknum tak bertanggung jawab di Indofarma. Dirut Indofarma itu ya, dia sekaligus menjadi komisaris utamanya IGM, dan dia juga yang mengangkat ini direkturnya IGM. Ya wajar secara tata kelola perusahaan, karena memang ini anak perusahaan IGM itu adalah anak perusahaannya Indofarma. Pemegang sahamnya di Indofarma, otomatis yang angkat direkturnya ya si pemegang saham ini. Nah ini dirutnya ini memposisikan diri sebagai komisaris sekaligus mengangkat yang bersangkutan. Nah terjadilah itu yang saya dalami begitu, yang saya dengar infonya seperti itu. Jadi memang kong kali kong di antara dua pihak itu. Ini dugaan kuat seperti itu. Saat pandemi COVID-19 melanda tahun 2020 silam, seluruh BUMN farmasi kebanjiran proyek pengadaan obat dan alat kesehatan. Namun aneh bin ajaib, dari nilai penjualan 1,7 triliun rupiah, Indofarma hanya membukukan keuntungan atau laba usaha 30 juta rupiah di akhir tahun 2020. Ada apa dengan Indofarma? Hah? Itu jelas kok pesannya Pak Wamen pada Direktur Holding, you harus tegas. Periksa, karena temuan ini udah cukup. IQOS, stay curious. Ada kenyamanan yang ingin dirasakan. Dengan laju pasti, penuh rasa aman. Karena inilah pilihan yang tepat. Cloud EV, driving the future of comfort. Halo Wuling. IQOS, stay curious. Hari Minggu ini dalam Go Healthy. Pundak sakit banget, berat, kelopak mata sakit, sama kaki sakit,
karena asam uratnya 7,6. Kalau darah tinggi, jongkok sebentar, berdiri, langsung seloyongan. Yang ditakutkan saya tuh satu stroke sama serangan jantung. Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Minggu 25 Agustus jam 9:30 pagi. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Personal Flavor. Kick Andy setiap minggu jam 9 malam. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Personal Flavor. Top News setiap hari live jam 8 malam. Hadir dengan gebrakan, sensasi baru yang premium. Baru. Kondisi keuangan Indofarma yang sekarat jelas tidak terjadi dalam semalam. Sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah terbaca oleh Dewan Komisaris sejak tahun 2021 lalu. Surat pengunduran diri Komisaris Utama Indofarma, Laksono Trisnantoro pada 8 Januari 2024 menyebut Komisaris sudah meminta dilakukan audit khusus sejak Desember tahun 2021, namun tidak pernah digubris hingga akhirnya muncul temuan BPK di tahun 2023. Komisaris Independen Indofarma, Teddy Wibisana menyebut ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan Dewan Komisaris kala itu. Dewan Komisaris bahkan sudah melaporkan ke Kementerian BUMN. Itu pertama tadi penjualan yang begitu spektakuler di akhir tahun 350 miliar. Kedua adalah pengadaan masker. Nah, kita menulis surat ke pemegang saham. Menulis surat minta audit khusus. Karena ada beberapa lagi nih kejanggalan, terutama terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan yang saya dengar ritur dan lain sebagainya. Seperti banyak hal, ambulan pintar, isolation transport dan segala macam tuh, gitu ya. Kita minta tuh. Nah, nggak diindahkan kita tulis surat lagi, sehingga direspon dengan bagus, betul ya, kalau menurut penilaian saya sama Kementerian BUMN, yaitu pemegang saham seri A kan. Saya dipanggil sama Pak Halaman Suri, Pak Wamen saat itu, dan Direktur Utama Holding. Kita bertiga rapat di rumah dinasnya di Patra, rumah dinas Wamen. Itu jelas kok pesannya Pak Wamen pada Direktur Holding, you harus tegas, periksa, karena temuan ini udah cukup. Namun kini, nasi toh sudah menjadi bubur. Buah tata kelola yang serampangan sudah dirasakan oleh karyawan Indofarma. Di hadapan kewajiban membayar utang yang menggunung dan perusahaan yang terus merugi, ujung-ujungnya berharap suntikan modal penyelamatan. Saya pengen berharap gini loh, ada statement yang positif dari pemerintah atau pemangku kepentingan bahwa ya kita akan selamatkan Indofarma, tapi Indofarma harus efisien dan menyelesaikan PKPU. Nah, orang-orang yang menuntut atau mau berusaha mempailikan, ya daripada dia berperkara belum tentu uang dia balik, ya kan? Lebih baik ya udah dia negosiasi kan, kembali cabut PKPU. Indofarma dengan 800 miliaran yang paling tinggi 1 triliun kita bisa selesai. Bahkan termasuk secara proporsi membayar sebagian utang-utang mereka. Jadi kan PKPU gugur, kita lanjutin bisnis, tapi udah ada langkah efisiensi. Kasus hukum yang maling-maling itu udah diproses, karyawan udah makin slim, organisasi resizing yang lebih normal, ya kan, sehingga kita bisa bersaing. Saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, pemerintah sebenarnya sudah menyuntik dana segar untuk holding BUMN Farmasi Bio Farma sebesar 2 triliun rupiah dan sebagai anak usahanya Indofarma kecipratan dana 199,9 miliar. Namun lancung, di saat permintaan obat-obatan dan alat kesehatan sedang tinggi-tingginya, Indofarma hanya mengantongi laba usaha 30 juta rupiah di tahun 2020. Beban keuangan terus membesar, membuat Indofarma makin terseok-seok. Dalam 3 tahun terakhir, utang terus bertambah karena mengalir tagihan jatuh tempo
dari sana sini. Tahun 2022, nilai utang Indofarma mencapai 1,48 triliun rupiah. Satu tahun berikutnya naik menjadi 1,56 triliun karena jatuh tempo utang usaha. Persoalannya tidak cuma di belit utang menggunung, keuangan Indofarma juga terus merugi. Hanya dalam waktu 3 tahun, kerugian melonjak hingga 683,429 miliar rupiah. Nilai kerugian tahun 2023 naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2021. Dan tahun ini sepanjang Januari hingga Mei 2024, Indofarma bahkan menghadapi 5 gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dari para krediturnya. Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengibaratkan Indofarma bak tikus mati di lumbung padi. Keuangan perusahaan bangkrut gara-gara tata kelola dan pengawasan yang buruk. Ya ini memang saya kira suatu bentuk anomali ya, karena mestinya kalau dicek pada saat era COVID itu hampir semua perusahaan-perusahaan farma besar itu sebetulnya mendapatkan angka bottom line profit yang cukup baik ya. Jadi kalau kemudian perusahaan negara Indofarma 2020, 2021 pada saat COVID masih ada, subsidi pemerintah masih besar, angka-angka negatifnya mungkin ada tapi nggak terlalu kelihatan begitu ya, karena kemudian penyerapan penjualannya masih relatif tinggi. Tapi pada saat kemudian periodenya sudah reda, COVID-nya sudah mulai hilang, kelihatan bahwa kemudian struktur cost mereka itu menjadi sangat tidak kompetitif gitu ya. Karena banyak hal yang mungkin tidak terlihat pada saat COVID, pada saat COVID-nya lewat mulai kelihatan begitu ya. Sehingga dalam konteks ini menurut saya memang ada beberapa hal yang kita anggap tidak cukup efisien ya. Itu dijalankan dalam praktek yang cukup lama di Indofarma dan kemudian itu memiliki efek kemudian ke belakang menjadi buruk bagi kinerja mereka ya. Selain mengemban fungsi sosial, BUMN dibentuk sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan, bukan malah sebaliknya terus menggerogoti keuangan negara. Jangan sampai triliunan rupiah penyertaan modal negara ke BUMN hanya jadi langganan bancakan segelintir kaum oportunis yang duduk di kursi empuk BUMN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.